Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lia Febri Budiarti. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Karanggede Kabupaten Boyolali, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktikkan video pembelajaran UKIN materi barisan aritmetika kelas 11. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semansaka bersinar. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Coba salah satu pimpin doa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin pimpin doa? Oke, Mas Dias. Untuk siap untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama Mbak Ade. Hadir ya. Mbak Agustina. Mas Yanuar, alhamdulillah berangkat semua ya. Hari ini kita harus semangat untuk belajar matematika. Sekarang silahkan alat tulisnya dikeluarkan, buku tulisnya dikeluarkan, kemudian seragam yang belum rapi silahkan dirapikan dulu. Dicek di situ tempat duduknya. Sudah rapi belum? Kemudian laci-lacinya masih ada sampah apa tidak? Sudah bersih? Sudah bersih ya semuanya ya. Kalau kelas kita bersih, itu akan belajar menjadi nyaman. Oke anak-anak, perhatikan. Hari ini kita akan belajar barisan aritmetika. Nah, apa toh tujuan kita belajar barisan aritmetika? Kalian nanti diharapkan yang pertama, dapat menentukan pola dari suatu barisan bilangan. Kemudian bisa menjelaskan pengertian barisan aritmetika. Kemudian apa lagi? Menentukan rumus suku ke N barisan aritmetika. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Dan yang terakhir adalah menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Gitu ya. Nah, apa toh manfaat kita belajar barisan aritmetika? Nah, ini manfaatnya. Contohnya ya, untuk menghitung pertumbuhan. Untuk menghitung pertumbuhan penduduk seperti itu. Peluruhan. Peluruhan itu apa toh? Ada yang tahu peluruhan itu apa? Peluruhan itu apa? Penyusutan. Penyusutan paham ya? Penyusutan ya? Oke, kemudian bunga majemuk. Anuitas, atau misalkan jika kalian seorang pengusaha, besok misalkan kalian jadi pengusaha, untuk mengetahui perkembangan usaha yang konstan itu apa? Tetap ya, dari waktu ke waktu sehingga bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian yang kalian hadapi. Ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Hari ini kita akan belajar menggunakan problem based learning. Coba ada yang masih ingat waktu SMP dulu? Ada yang tahu? Contohnya pola bilangan. Ada yang masih ingat? Oke, Mbak Sevanya. Pola bilangan kayak 1, 2, 3, 4. Oke. Dan seterusnya. Pinter. Simak video berikut biar kalian bisa melihat ini. Pola bilangan. Coba. Tolong fokus ya. Suatu aula memiliki beberapa baris kursi dari depan sampai ke belakang. Baris pertama terdiri dari 20 kursi. Baris kedua 22 kursi. Baris ketiga 24 kursi. Baris keempat 26 kursi. Dan seterusnya sampai baris paling belakang. 20, 22, 24, dan 26 kursi. Tiap baris berbeda 2 kursi dengan baris di depannya. Karena susunan jumlah kursi aula membentuk pola yang sama dan teratur, maka disebutlah sebagai pola bilangan. Tiap urutan bilangan disebut dengan suku atau U, suku ke N disebut dengan UN. Pola bilangan ada beberapa macam. Pola bilangan ganjil tersusun dari bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya.
Pola bilangan genap tersusun dari bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pola bilangan Fibonacci diperkenalkan oleh Leonardo da Pisa atau lebih dikenal dengan Fibonacci. Contoh pola Fibonacci adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Perhatikan, setiap suku merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Suku ketiga adalah hasil penjumlahan dari suku pertama dan kedua, yaitu 0 plus 1. Suku keempat adalah hasil penjumlahan dari suku kedua dan ketiga, yaitu 1 plus 1. Selanjutnya, pola bilangan Pascal yang diambil dari nama seorang ilmuwan Blaise Pascal. Pola bilangan Pascal diperoleh dari segitiga Pascal seperti ini. Hasil penjumlahan di setiap baris segitiga Pascal akan membentuk pola bilangan Pascal. Baris pertama jumlahnya 1, baris kedua jumlahnya 2, baris ketiga jumlahnya 4, dan seterusnya. Bilangan 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya inilah yang disebut dengan pola bilangan Pascal. Selanjutnya, pola bilangan persegi yang tersusun dari bilangan 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Bagaimana pola bilangan tersebut terbentuk? Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Suku pertama sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Suku kedua sama dengan 2 kali 2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Suku ketiga sama dengan 3 kali 3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Karena itu, rumus suku Kn dari pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Ada juga pola bilangan persegi panjang yang terdiri dari bilangan 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Suku pertama sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Suku kedua sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Suku ketiga 4 kali 3 sama dengan 12. Rumus suku Kn dari pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N plus 1 kali N. Jika pola persegi panjang dibagi 2, maka terbentuk pola bilangan segitiga yang tersusun dari bilangan 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Karena itu, rumus suku Kn dari pola bilangan segitiga adalah UN persegi panjang dibagi 2. Oke. Nah, sekarang kita akan ice breaking terlebih dahulu. Gitu ya? Oke. Jadi ice breakingnya apa ini? Semut gajah. Sekarang semuanya berdiri dulu. Yuk, berdiri. Semangat. Berdiri. Siap? Siap ya? Siap. Semut, semut, semut gajah. Gajah, 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 semut. Semut, semut, semut gajah. Besar. Nah. Oke, Mbak Ade. Silakan duduk dulu semuanya. Mbak Ade, tolong sebutkan contoh dari pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, dan seterusnya. 1, 3, 5, dan seterusnya. Benar apa tidak? Benar ya? Benar ya? Paham ya? Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ade. Oke, good. Ada permasalahan, kalian lihat. Ini bukan fotonya Mas Rama ya. Ini fotonya Mas Rama bukan. Cita-cita ya, cita-cita itu perlu. Coba Mas Rama, tolong dibacakan soalnya. Sekarang berada pada kelas 11 SMA. Dia bercita-cita menjadi tentara nasional Indonesia, TNI. Untuk membangun kebugaran tubuhnya, dia rutin olahraga lari. Dia berlari 2 km pada minggu pertama. Agar energinya terus bertambah, pada minggu-minggu berikutnya berlari ekstra 4 km setiap minggu. Berapa jarak tempuh Pras pada minggu kelima? Pada minggu keberapakah Pras akan berhasil menempuh jarak lebih dari 30 km? Ini nanti kalian pecahkan dalam kelompok yang ada di live worksheet. Kemudian sekarang kita bagi kelompoknya. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Nah, kelompok 1 Mbak Ho. Jadi nanti kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 di belakangnya. Oke, paham ya? Kelompok 4
kelompok 5 dan kelompok 6. Bu Guru kasih waktu kalian berapa menit? 2 menit. Oke, good. 2 menit kalian berarti kompak ya. Perhatikan instruksi Bu Guru ya. Jadi Bu Guru sudah memberikan link live worksheet ke kalian di grup WA dan di situ sudah ada bahan ajar di link YouTube-nya Bu Guru. Hasil dari pengerjaan kalian live worksheet itu kalian screenshot, ditaruh di Canva. Gunanya apa? Untuk presentasi. Paham anak-anak? Paham ya? Ada yang masih bingung? Tidak? Aman ya? Oke, silakan sekarang dibuka HP-nya kelompok 1 dan 3, ya kan? Kelompok 1 mana? Berarti nanti sama dengan kelompok 3. Kelompok 2 sama dengan kelompok 4 ya. Kelompok 5 dan kelompok 6. Oke, silahkan kalian kerjakan diskusi kelompok. Oke, silakan kalian boleh berdiskusi, rame tidak masalah, gitu ya. Rame itu tandanya kalian belajar, berdiskusi. Oke, silakan kalian kerjakan. Nah, jadi ada yang mengerjakan, kemudian ada yang mengecek gitu ya. Dikerjakan bareng-bareng ya, dikerjakan bareng-bareng ya. Ini yang nama kelompok dikasih absennya nggak? Nggak usah. Jadi nanti setiap kelompok satu saja ya, yang lain tapi membantu. Ada masalah? Tidak. Kelompok belum? Ya. Sip. Lanjutkan. Kelompok 5 ada masalah? Belum. Selama ini belum ya? Oke. Silakan berdiskusi ya. Ya. Oke, sip ya. Selama ini belum ada masalah ya. Oke, lanjutkan. Gimana kelompok 4? Aman. Masih aman? Oke. Masih aman, terkendali ya. Hati-hati ya, jangan terburu-buru untuk finish. Soalnya nanti nilainya akan muncul. Gimana Mbak Nasra? Ada masalah? Instruksinya kan susunlah garis pertama dari kanan ke kiri, berarti dari sini ya. Gimana? Ini kan instruksinya susunlah baris pertama dari kanan ke kiri pada gambar di bawah ini. Iya. Berarti ngerjainnya dari sisi kanan. Ya, ini dibaca dulu soalnya. Sudah dibaca belum? Sudah. Kotaknya ini dari kanan ke kiri, berarti? Iya. Dari sini. Berarti 5, 4, 2. Masih aman? Diskusi ya, diskusi ya. Yang salah satu nulis, nanti yang lain ngecek bareng-bareng. Ya, good. Ini yang nulis siapa ini? Yang menulis nanti yang ngirim di live worksheet-nya. Gimana kelompok 6? Bisa. Bisa? Wah, semangat sekali. Iya Bu, matematika menyenangkan. Perhatikan, jadi sikap kalian itu akan dinilai juga ya. Sikap kalian dalam berkelompok itu akan dinilai juga, ya. Mbak Ade.
Gimana, ada masalah? Kelompok 1? Belum. Masih bisa ya? Oke. Sip. Kan si Ahmad kan bedanya 5. Dia kan beda 1. Min 1. Bu, yang ini maksudnya Gimana? yang ini. U kan ini UN1 itu A. Ya. Kalau yang UN yang kedua kan A plus B. Ya. Coba tuh mati itu. Nah, Kemudian? ini dapat dari A plus B-nya itu dari mana? Nah, berarti kan apa? Beda. Beda itu apa? Iya. selisih. Iya, selisih. Berarti A plus B, ya kan? 1 ke 6. Berarti bedanya berapa itu? 5. Terus ini? Berarti plus? Plus A. Plus B. Iya, Plus B plus. plus C. Ya B. Ya enggak? Kan plus 5 Oh, iya, terus. beda. Iya. Bedanya kan sama, ya enggak? Sama. Gitu ya. Jadi kan selalu berulang, tetap seperti itu. Ada yang masih bingung tentang live worksheet-nya? Tentang live worksheet-nya masih ada yang bingung? Tidak ya? Oke, lanjutkan. Silakan diskusi kelompoknya. A plus 5 plus 5. Iya, good. Gitu ya? Udah paham? Di YouTube yang sudah Bu Guru berikan, itu kan ada materi barisan aritmetika ya. Berarti apa rumusnya? UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. Nah, UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. Seperti itu. Kemudian A itu apa? Suku pertama. Kemudian B? Beda atau selisih. Kalau UN itu apa? UN? Suku ke N, suku yang akan dicari. Gitu ya? Oke. Nah. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Jadi apa itu? Dari dua susunan barisan bilangan di atas, diketahui bahwa selisih atau beda di antara dua bilangan, ya kan? Iya. Berurutan, yaitu selisihnya selalu apa? Selalu sama, ya nggak? Iya, kan min 3. Enggak, ini kan soalnya udah. Oh ya, good. 16 tambah 3 berarti 19. Plus min 3. Iya, good. Plus min. Kan ini kan ini kan plus min plus min. Ini kan jadi plus. Ini kan tetap plus. Iya. N 19 yang ini kan A-nya kan 2. Untuk minggu-minggu berikutnya berarti U2 atau sama U3 atau 4. Berarti U2 apa? U3 4. Bukan, berarti A-nya 2. Bedanya gimana? Nah, ini kan kalian mencari suku ke N ya. Berarti ya udah A-nya ditulis. Kalian tadi nulisnya berapa ini? A-nya 16. Ya, ini 16. B-nya tulis berapa tadi? Bedanya ya. Ya, bedanya tadi tinggal dimasukkan. Gitu ya. Ya udah, aduh mana tadi? Ini kan perkalian silang gini, Mbak. N kali min 3. Berarti kan ini N kali tulis. Ada. Terus dikurangi 1 kali Dari awal suku pertama tadi apa? Suku
paling awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Soal di sini tentukan suku ke-8 dan suku ke-N dari barisan aritmetika dari 16, 13, 10, 7, 4, dan seterusnya. Diketahui A adalah suku pertama yaitu 16 dan B adalah selisihnya. Selisihnya di sini 3, negatif 3. Ditanya U8 dan suku ke N. Jawabnya di sini rumusnya UN sama dengan A plus kurang buka N negatif 1 kurang tutup dikali B. A tadi 16 plus N-nya banyak sukunya 8 negatif kurang 1 dan dikali selisihnya yaitu negatif 3. 16 plus 8 min 1 yaitu 7 dikali negatif 3. Di sini 16, 7 dikali negatif 3 yaitu negatif 21. Dan ini dijumlah hasilnya negatif 5. Ini suku ke-8, jawaban dari suku ke-8. Dan setelah itu suku ke N. Di sini rumusnya UN sama dengan A plus kurang buka N min 1 kurang tutup dikali B. Di sini A-nya 16 plus N negatif 1 dikali negatif 3. 16 plus N ini negatif 3 dikurangi 1 dikali negatif 3. Di sini hasilnya 16. Ini N dikali negatif 3 hasilnya negatif 3N dan dikurangi 1 dikali negatif 3 yaitu negatif 3. Di sini hasilnya hasil N yaitu 19 plus negatif 3N. Coba ada yang mau ingin menanggapi? Oke, Mbak Sevanya. Oke, Mbak Sevanya. Untuk yang Tolong yang lain perhatikan ya. Untuk yang N dikali min 3, min 1 kali min 3 itu dapat dari mana? Yang itu. Yang N, ya, yang itu. Asalnya dari mana? Ini kali ini N dikali 3 negatif 3 dan ini 1 dikali negatif 3 ini sini. Oh iya, udah paham. Makasih. Oke, yang lain paham? Paham ya? Oke. Oke ya. Oke, give applause untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3. Oke, kami dari kelompok 3 ingin presentasikan untuk masalah 4. Pras sekarang berada pada kelas 11 SMA. Dia bercita-cita menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Untuk membangun kebugaran tubuhnya, dia rutin olahraga lari. Dia berlari 2 km pada minggu pertama. Agar energinya terus bertambah, minggu-minggu berikutnya berlari ekstra 4 km setiap minggu. Pertanyaannya, yang pertama ada berapa jarak tempuh Pras pada minggu kelima? Dan yang kedua, pada minggu keberapakah Pras akan berhasil menempuh jarak lebih dari 30 km? Jadi di sini yang diketahui adalah suku pertamanya yang dari soal tadi yaitu 2 km. Bedanya didapat dari 4 km setiap minggu, menambahkan 4 km setiap minggu. Jadi bedanya itu 4 km. Untuk soal yang pertama yang ditanyakan adalah suku kelima. Diingat kembali bahwa rumus aritmatika adalah UN sama dengan A. A adalah suku pertama, ditambah N, yaitu suku yang dicari, min 1, dan beda, kali beda, atau selisih. Tinggal kita masukkan saja semuanya ke dalam rumus. U5 sama dengan A, yaitu 2, N-nya yang dicari yaitu 5, minus 1, dikali beda, bedanya adalah 4. Jadinya 2 ditambah 5 dikurangi 1 sama dengan 4, dikali 4.
2 ditambah 4 kali 4 sama dengan 16. Jadinya didapatkan U5 adalah 18. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu. Dan untuk soal yang kedua yaitu suku N yang dicari menempuh jarak lebih dari 30. Pada suku keberapa pras akan mencapai jarak lebih dari 30 km. Yaitu UN-nya yang dicari kita adalah 30 km, kita taruh di depan. Dan juga suku pertamanya kita masukkan kembali yaitu 2. Dan N-nya kita kosongi karena kita mencari sukunya, suku keberapanya pras mencapai 30 km. Yaitu N dikurangi 1 masih ditulis tetap dan bedanya ditulis 4. 30 sama dengan 2 ditambah 4 dalam kurung N kali 4 sama dengan N4, tetapi karena N-nya, jadi ini kan suku pertamanya di 2 ditulis kembali dan juga N-1-nya ditulis kembali. Bedanya ditulis 4 seperti yang sudah diketahui di awal. Dan seterusnya 2 ditambah N, 4-nya ini didapat dari mana? 4-nya ini didapat dari N dikalikan dengan 4. Jadinya mendapatkan 4, harusnya 4N, tetapi karena N-nya sudah di depan, kita tulisnya hanya 4 saja. Dan min 1 kali 4. Karena minnya sudah ada di sini, jadi kita hanya menulis 1 dan 4. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Paham? Dan seterusnya 2 ditambah 4 kali N yaitu 4N minus 1 kali 4 yaitu 4. Lalu 4N kita pindah di depan, 2 dikurangi 4 sama dengan minus 2. Seterusnya min 2 dipindah ruas menjadi di samping 30 ini menjadi plus. Karena di sini sudah minus, dipindah ruas jadinya plus. 30 ditambah 2 sama dengan 4N. 4N tetap di sini dan kita pindah ruas. 30 ditambah 2 yaitu 32 sama dengan 4N. Lalu kita bagi seperti ini, 32 dibagi 4 sama dengan N, ketemu N sama dengan 8. Jadi pras akan berhasil? Jadi pras akan berhasil menempuh jarak lebih dari 30 km pada minggu ke-8. Oke, benar ya? Benar. Dah, give applause untuk kelompok 3. Berarti buah jeruk yang belum dipetik totalnya tadi dikurangi U6 gitu kan? Berarti berapa? 6.500. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Give applause untuk kelompok 6. Oke, terima kasih. Ya. Ditutup. Sekian dari kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Jadi barisan aritmatika itu barisan yang selisih antara dua bilangan, dua suku berurutan sama atau tetap, gitu ya. Kemudian rumus dari barisan aritmetika itu apa? UN sama dengan A plus N min 1 kali B. HP-nya disiapkan? Sudah? Sudah. Klik apa? Kahoot.com. Nah, ini lihat. Pemenangnya adalah yang ketiga siapa ini? Mbak Latifah. Yang kedua siapa ini? Yang pertama adalah Mbak
refleksi. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Barisan aritmetika. Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kuis? Kuis Kahoot ya? Nah, terus ada lagi presentasi? Ice breaking. Ya, oke. Kemudian apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Paham? Paham semua ya? Sebelum Bu Guru menutup pertemuan pada hari ini, ya, besok pertemuan selanjutnya jangan lupa belajar deret aritmetika. Sebelum kalian mulai pembelajaran, biasakan kalian literasi membaca dulu. Gitu ya. Kalian bisa browsing di YouTube. Bu Guru sudah menge-share di YouTube-nya Bu Guru. Silahkan kalian bisa pelajari materi deret aritmetika. Oke, paham? Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Jaga kesehatan, jangan lupa terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semasaka bersinar, bro. Oke, terima kasih.